Ini maka kita akan melanjutkan. Nah, besoknya dia malah naik ya. Naiknya sebesar 20%. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat trading plan yang simple ya. Dan pastikan juga kalian sudah menonton video-video sebelumnya tentang bagaimana cara candlestick terbentuk, serta support dan resisten ya, karena kalian harus menguasai materi itu dulu baru bisa sampai membuat trading plan seperti yang akan kita praktekkan. Oke, yang pertama adalah kalian tentukan dulu emiten yang ingin kalian tradingkan ya. Jadi emiten ini kalian perhatikan dulu chartnya seperti apa pergerakannya. Kalian bisa menggunakan banyak metode ya, bisa buy on weakness atau buy on strength atau swing, buy on pullback dan lain-lain sebagainya. Oke, tapi untuk contoh kali ini kita akan menggunakan ketika keadaannya lagi pullback ya. Dan ini saham agro ya yang kita contohkan, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, ini hanya sebagai contoh bahan pembelajaran untuk kita semua gitu. Dan ini juga dari sudah apa ya? Maksudnya kita mengulang dari masa lalu ya. Ini agro pada tanggal 14 ya, 14 Juni. Nah, saat itu dia sebenarnya lagi ada rebound ya, dari fase downtrend ya, kalau kita ambil tarik garisnya. Nah, ini kalian bisa pelajari juga di video sebelumnya ya tentang trendline. Nah, itu ada di basic trading ya, playlist. Pokoknya kalian harus pelajari dulu basic sebelum trading cara menggunakan trading plan ini ya. Oke, nah yang kedua adalah menentukan titik support dan resistennya ya. Setelah kalian melihat chartnya, nah langkah keduanya adalah kalian tentukan dulu titik support dan resistennya ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Oke, yang jelas gunanya untuk apa nanti kita bahas lebih lanjut di poin selanjutnya. Nah, yang jelas kita harus cari dulu titik support dan resistennya. Nah, ini bisa kita bilang ini ada titik support yang sangat kuat di angka 800-an ya. Dan kita mencari lagi karena ini dia ada koreksi. Nah, ini kita mencari kemungkinan dia koreksi berada di mana. Nah, di sini ada area sideways ya. Nah, di sini juga dia ada sempat sideways, dan di sini juga ada pantulan. Bahkan candlenya doji ya di bagian sini. Nah, ini bisa kita pasang sebagai support minornya lah istilahnya ya. Support kurang kuatnya ya. Kalau ini kan strong support ya. Nah, kalau ini hampir kuat ya. Oke. Nah, yang kedua adalah titik resisten ya. Setelah kalian mencari support, kalian mencari titik resistennya. Nah, ini kita bisa bilang ini adalah resisten yang sangat kuat ya. Kita ganti warna menjadi hijau. Oke. Oke, setelah kalian menemukan titik support dan resistennya, dan kalian perhatikan trennya ini sudah rebound ya dari weaknessnya. Oke, di sini dia lagi dalam keadaan koreksi ya. Oke, mengapa harus ada support dan resisten ini? Nah, ini poin ketiganya. Karena ini adalah tempat kita melakukan entry dan juga cut loss ya, dan juga TP. Nah, jadi keempat ini maksudnya titik-titik ini adalah yang akan kita lakukan gitu, aksi yang akan kita lakukan berdasarkan titik-titik ini. Nah, ini keadaannya dia lagi lagi koreksi. Nah, ini kemungkinan dia bakal pullback. Nah, maka kita bisa menunggu candlenya berhenti di support terdekatnya di sini ya, support terdekatnya. Seandainya ini belum dalam keadaan beli gitu. Oke, sekarang kita play kan. Oke. Aduh.
Nah, di sini sudah mulai ada candle doji ya. Kemungkinan dia berbalik arah naik. Di sini kalian bisa menggunakan sistem piramida ya. Sistem piramida untuk entry itu. Jadi kalian tidak entry di dalam satu posisi, atau kalian bisa membaginya 3 atau 2 posisi gitu ya. 2 entry itu, 2 sampai 3 entry. Nah, ini adalah entry pertama. Oke, kita lanjutkan playnya. Oke. Aduh, salah lagi cuy. Maaf ya. Salah tekan. Nah, ini ketika candle doji tadi. Nah, ini tanda-tanda dia sudah jenuh untuk koreksi ya. Candle doji ini. Oke. Nah, ini kalau kalian misalnya sigap atau ketika closing itu sudah apa ya, JJS istilahnya, jajan sore kan, sudah memperhatikan ini udah lama. Nah, ini ada candle doji. Nah, ini kalian bisa langsung menghaka ya, menghaka ketika sesi kedua itu telah berakhir itu. Oke, nah ini maka kita akan melanjutkan. Nah, besoknya dia malah naik ya, naiknya sebesar 20%. Oke, tapi ini hampir menyentuh target pertama ya, TP pertama. Dia hampir menyentuh. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah masuk di menggunakan sistem apa tadi ya? Sistem piramida tadi. Oke. Artinya kalian sudah untung sih. Walaupun kalian tidak sempat sampai ke titik ini ya, ke support yang ini untuk dana 100% ya, tapi setidaknya ya adalah dapat masuk gitu. Dana kita 20% di buy pertama ini. Ya. Dan nah, di sini ada resisten ya. Nah, jika kalian ingin menambahkan barang, nah ini bisa menggunakan buy on breakout ya. Karena di sini ada resistance. Seandainya kalian mau menambah barang, nah itu bisa di sini ya. Atau average up ya, bisa di titik ini. Oke, sekarang kita majukan lagi. Nah, di sini dia ada sempat menembus ya. Sempat menembus, high-nya itu sempat menembus. Tetapi closingnya di 1355 ya, hampir menyentuh resistennya. Nah, ini masih bisa kalian bisa mengaturnya seperti iPod ATM itu. Nah, itu kondisinya bagaimana kalian mengaturnya. Nah, itu bisa sekali kalian atur itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, di sini dia masih, hari berikutnya dia masih kesulitan ya untuk menembus. Nah, hari yang ketiga ini kalian sudah bisa buy ya. Buy ke hari 3 ini closingnya. Anggaplah kalian dapat di 145 ini di harga closingnya. Oke, tapi itu masih good. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, dia sempat koreksi ya di sini, koreksi wajar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dia naik dan terus naik. Oke, nah ini adalah contoh trading plan yang sangat simple lah. Sangat simple berdasarkan dari menentukan titik support dan resistennya ini berdasarkan dari candle ya. Dari candle atau istilahnya ini adalah classical classical technical analysis gitu. Ya, di sini saya lupa nambahkan volume sih. Ya, bisa di-combine dengan volume ya. Jadi ini murni price action ya, menggunakan price action gitu. Nah, ini bagaimana seandainya ini trading plan kita tidak berjalan dan ketika kita mendapatkan di sini harganya. Nah, ini maka kita sesuai rencana ya, maka kita bisa buy di sini ya. Dan bagaimana jika tertembus? Nah, ini tertembus kalian bisa cut loss dulu. Dan jika seandainya masih ingin melanjutkan trading, kalian bisa tunggu lagi di area 800 ini ya. Karena ini support yang kuat ya. Support yang kuat. Nah, jika tembus area 800 ini, maka kalian wajib cut loss gitu. Jadi ini karena sebagai contoh ya. Sebagai contohnya yang profit ya, contoh yang profit gitu menggunakannya. Tapi ada kalanya market itu tidak sesuai dengan trading plan yang kita rencanakan gitu. Jadi tetap pasang cut loss ya untuk menghindari kerugian yang lebih besar itu. Cut loss itu wajib ya, wajib hukumnya. Nah, kalian bisa cut loss ketika di sini
Terus jika ingin masih membeli, kalian bisa tunggu lagi di area 800 gini. Nah, ketika tembus area 800 ini, karena ini adalah strong support, nah ini maka wajib hukumnya untuk meng-cut loss gitu. Seandainya trading plan kita gagal ya. Oke, jadi jika ada yang nanya bagaimana cara membuat trading plan, nah ini sangat simpel sekali ya sebenarnya. Kalian hanya perlu pertama mencari atau men-screening emiten ya. Yang pertama itu. Yang kedua menentukan titik support dan resistennya. Yang ketiga adalah menentukan area belinya ya. Kalian membeli dengan cara bagaimana dan bagaimana membeli lagi seandainya dia naik itu. Nah, itu kalian bisa menggunakan berbagai strategi, bisa ketika di swingnya atau ketika dia lagi breakout. Nah, itu kalian bisa kondisikan dengan strategi kalian lagi. Nah, yang keempat itu adalah actionnya ya. Bagaimana cara kalian actionnya gitu ketika seandainya ini tembus ya, yang resistannya ini. Nah, ini kalian tergantung style lagi ya. Jika kalian ini tipikal swing, nah ini maka sudah mencapai TP ke 1, maka kalian bisa tidak menambah ya. Karena tidak semuanya itu chartnya itu tembus seperti ini ya. Kadang-kadang dia malah mantul lagi ya di resisten. Nah, ini ada sebagian orang itu yang malah oke, sudah cukup, dia TP seperlunya gitu. Nah, tapi ada juga yang tipikal yang kepribadiannya itu malah ini malah kemungkinan dia bakal naik lagi ya, yang tipikal yang optimis gitu ya. Nah, dia bakal nambah barang gitu. Karena melihat ini bakal potensi lagi untuk naik gitu. Nah, biasanya dia bakal nambah barang ketika breakout ya. Di tanggal 22 ini kemungkinan dia bakal nambah barang gitu ya. Jadi strategi ini tergantung lagi dengan kepribadian kalian ya. Karena setiap trader itu memiliki kepribadian, modal yang berbeda-beda ya. Jadi makanya itu saya sarankan bagi kalian yang stock pick, yang mencari stock pick harian, nah itu kalian analisa lagi ulang dan sesuaikan dengan kondisi kalian dan mental kalian. Kalian cocoknya itu bagaimana gitu ya. Apakah menggunakan strategi buy on weakness atau buy on strength atau bagaimana gitu. Nah, itu tergantung kalian lagi. Oke, sampai di sini saja video kali ini tentang cara membuat trading plan yang simple ya, dan perhatikan lagi ini supaya kalian mandiri ya dalam menganalisa. Karena uang itu adalah uang kalian dan saya percaya kalian mendapatkan uang itu sangat susah ya. Atau butuh kerja keras untuk mendapatkan uang itu. Jadi sangat sayang sekali ketika Anda tidak menggunakan strategi atau trading plan yang Anda gunakan sendiri itu. Ya, tapi ini hanya sebagai contoh ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kita bertemu lagi di video selanjutnya tentang pembelajarannya. Pokoknya nanti kita akan bikin lagi video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you semuanya telah menonton sampai habis. See you next time. Bye-bye.